Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fadila Sambas. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas statistika, yaitu membuat video tentang uji linear. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, jadi pertama kita bahas dahulu. Di sini saya ada contoh soal ya. Uji linear ini untuk melihat apakah kedua nilai itu berbanding lurus atau tidak, apakah dia berseberangan atau tidak. Jadi contoh soalnya di sini adalah peneliti ingin tahu apakah motivasi belajar yang dianggap sebagai X dengan prestasi belajar IPS yang dianggap sebagai Y mempunyai hubungan linear. Jadi kita ingin mengetahui apakah motivasi belajar terkait dengan prestasinya. Jadi di sini ada motivasi belajarnya. Ada 50, 75, 70, 80, 85. Dan prestasi belajarnya adalah 50, 65, 65, 70, 70. Signifikansinya adalah 5%. Ini untuk sosial selalu 5% biasanya. Oke, jadi langkah pertama adalah kita perlu menghitung sigma dahulu. Hitung sigma. Nah, jadi agar mudah kita buat tabel. X, nilai X 50, 75, 70, 80, 85. Dan nilai Y 50, 65, 65, 70, 70. Lalu kita buat X kuadrat. Setelah ini Y kuadrat. 50 itu kuadratnya adalah 2500. Jelek kali ini. 75 itu kuadratnya adalah 5625, 5625. Sementara yang ini 4900, ini 6400, yang terakhir adalah 7225. Selanjutnya Y kuadrat itu 2500, 4225 juga sama 4900. Selanjutnya kita hitung XY 2500, 4875, 4550, 5600, 5950. Jadi di sini sigmanya ya. Sigma itu merupakan penjumlahan dari semua nilai n terkait. Jadi 50 tambah 75 tambah 70 tambah 80 tambah 85 hasilnya adalah 360. Sementara yang ini 320. Yang ini 26.650. Sementara yang ini 20.750. Dan yang terakhir 23.000. Oke, ini sigmanya. Jadi sekarang kita sudah memiliki nilai dari sigma setiap bagian. Langkah kedua yang harus kita lakukan adalah mencari R. Dan rumusnya adalah N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per dibagi dengan akar dari N
sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Ini kita pisah ya, karena di sini nanti perlu ini agar lebih mudah kita buat pembagiannya dibagi dua gitu. Di sini N sigma Y dikurang ini kan yang untuk X, sementara ini untuk Y. Ini akan sangat memudahkan perhitungannya nanti. Sigma Y kuadrat. Nah, ini rumusnya. Lalu langkah pertama adalah kita hitung terlebih dahulu nilai dari yang bawah ini. Oh tidak, yang atas bawah. Oke, pertama kita hitung lebih dahulu nilai atasnya. N sigma X Y. Jadi itu artinya setara dengan 5, N-nya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Dan sigma XY adalah 2, 3, 4, 7, 5. Jadi 5 dikali 2, 3, 4, 7, 5 dikurang 360 kuadrat. Dari mana ini? Ini merupakan sigma X, sigma Y. Jadi di sini hasilnya adalah 10.3 timpul dikurang 129.600. Dikurangkan hasilnya adalah maaf, saya salah hitung ternyata. Jadi yang ini ternyata hasilnya itu 117.375 dikurang 115.200, dan itu hasilnya adalah 1.300 limpul. Lalu kita hitung yang bawah, sama juga N-nya itu 5 dikali 26.600 limpul dikurang 360 kuadrat sama dengan 13.350. 12.900. Ini dia baru, dan hasilnya adalah 3.600 limpul. Oke, jadi kita telah mendapatkan nilai atas dan bawah ya. Jadi sekarang kedua nilai ini kita kalikan dalam bentuk akar pengkaliannya ya. Jadi akar 1.350 dikali 3.650. Hasilnya adalah 492.75.
500. Sangat tinggi hasilnya. Dan ini setara dengan 20,9. Oke, ini untuk menghitung bawahnya tadi kan. Untuk menghitung atasnya, ini nilai dari yang bawah ini. Lalu nilai yang atas itu sigma XY adalah 5, 2, 3, 4, 7, 5 kurang 360 sigma X-nya yang dikali 320 sigma Y yang ini sama dengan 1737 5 dikurang 115 200. Hasilnya adalah 2175. Nah, jadi R-nya sama dengan 2175 per 22209. Jadi hasilnya adalah 0,979. Nah, ini R-nya. Lalu setelah ini kita perlu melakukan uji. Ada 2 uji di sini untuk mencari nilai linear. Pertama adalah uji T, yang kedua adalah uji Z. Kalau ketentuannya uji T itu untuk angka-angka yang di bawah 30. Kalau di atasnya gunakan uji Z, atau jika angka-angkanya tidak diketahui juga uji Z. Di sini kita telah tahu N-nya adalah 5. Jadi kita perlu menggunakan uji T. Nah, uji T itu juga lebih gampang ya. Ini metode ketiga. Tahap 3. Gunakan uji T. Dan rumus T-nya di sini adalah T sama dengan R. Nah, di sini tadi dipakai R-nya. N dikurang 2 per akar 1 dikurang R kuadrat. Nah, ini hasilnya adalah kita cari dulu R kuadrat sama dengan 0,979 kuadrat sama dengan 0,958. Lalu untuk yang 1 dikurang R kuadrat itu adalah 1 dikurang R kuadrat 1 dikali 0,958 sama dengan 0,042. Nah, jadi masuk ke langkah keempat. Di sini deviasi freedom, derajat kebebasannya adalah df sama dengan n dikurang 2 sama dengan n-nya 5 dikurang 2 sama dengan 3. Jadi berdasarkan tabel df tabel, kita menghitungnya dari ini, maka ditemukan bahwa untuk melihat tabelnya agar mudah bisa dilihat di ChatGPT ya. Atau bisa juga dari Google. Di Google, tapi penelusuran Google agak rumit itu jadinya. Yang gampang di ChatGPT. Tinggal tanya aja berapa
tabel linear, nanti langsung dikasih Google banyak. 3182, lalu T-nya sama dengan 8.227 lebih besar dari 3182. Maka H0 ditolak. Tolak H0. Artinya nilai ini linear. Linear checklist. Baiklah, sekian dari isi video saya, penjelasan singkat bagaimana cara menyelesaikan soal uji linear. Terima kasih.